Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajri fa'ili. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan semua kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan keadaan sehat walafiat. Dan nikmat istiqomah sehingga kita bisa beribadah, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dengan tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salat ma'asalam, marilah kita haturkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat Fordaf yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema dengan judul Rahasia Keutamaan Puasa. Dalam kitab Muhtasyar Minhajul Qasidin, I'lam anna fis shaum khususatan laisa fi ghairi. Puasa itu punya rahasia. Rahasia yang itu tidak ada dalam sholat, nggak ada dalam sedekah, ada dalam zikir, nggak ada pada baca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzidu, yang artinya bahwasanya puasa itu milikku dan aku yang menentukan. Kalau saya sholat, kelihatan nggak sama orang? Baca Al-Quran, kedengeran nggak sama orang? Kalau saya jalan ke masjid, kelihatan nggak sama orang? Nah, itu pasti kelihatan. Kalau kita sholat pasti terlihat oleh orang. Kalau kita ke masjid, kita berjalan ke masjid juga pasti kelihatan sama orang. Nah, itu yang kelihatan. Namun kalau kita nggak ngasih tahu sama orang lain, maka orang itu tidak bakal tahu kalau kita itu sedang berpuasa. Suami kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, bahkan mungkin makhluk di sekitar kita pun nggak tahu kalau kita sedang berpuasa. Sampai kita sendiri yang bilang, kalau biasanya kita ketemu teman kan Niku. Jadi kalau ketemu teman, ayo ini ada makanan dimakan. Nah, kalau kita nggak ngomong maaf saya sedang berpuasa, mungkin mereka juga tidak akan tahu kalau kita sedang berpuasa. Nah, di sini. Jadi tapi di sini Nabi mengajarkan bahwasanya kita itu nggak boleh sembarangan ngaku kalau sedang berpuasa, ya, nggak boleh ngaku. Nah, ini supaya apa? Supaya kalau kita itu berpuasa itu ya rahasia ibadah kita antara kita dengan Allah. Nah, kita boleh ngaku ketika kita diajak berantem. Nah, kalau kita ada teman-teman kita tuh yang ngajak berantem, biasanya kalau emak-emak itu kan cekcok mulut kayak gitu kan, terus sampai tingkat tinggi lah emosinya seperti itu. Kita ngomong aja, maaf saya sedang berpuasa. Insya Allah di situ apa yang namanya berantem itu nggak jadi. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa. Maka di sini puasa itu yang dimaksud oleh Rasulullah bukan sekedar puasa lapar, bukan hanya haus saja. Ada juga yang namanya puasa emosi. Maka beliau mengatakan innama fudhila shaum li ba'dayain. Jadi puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Yang pertama
sirun amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak akan tahu kalau nggak dikasih tahu. Puasa itu nggak bisa dipamerkan, ya. Puasa itu nggak bisa dipamerkan. Apa bisa misalkan kita sedang puasa dipamerkan dengan kita foto, misalkan kok fotonya kita itu kurus gitu kan, di foto kok kurus, nah ini pasti rajin puasa, ini sedang berpuasa. Bisa nggak seperti itu? Kan nggak bisa, ya. Mungkin karena kurus itu bukan karena dia rajin puasa, bisa jadi karena kurang gizi, itu bisa jadi. Nah, terus dipoto lagi kok kok terlihat gemuk gitu kan, ini pasti nggak pernah puasa, ya. Kita nggak bisa seperti itu, tidak bisa menjadi patokan ketika kita kurus itu rajin puasanya, ya kan. Ketika itu orangnya gemuk itu nggak pernah puasa, itu nggak bisa menjadi patokan seperti itu, ya. Sekarang saya mau tanya, nah di sini ada nggak orang yang gemuk tapi rajin puasa? Pasti ada, ya, banyak sekali. Contohnya saya nggak takabur, ya saya rajin puasa tapi pas puasa Ramadan saja. Terus kemudian ada nggak orang yang kurus itu tidak pernah puasa? Orang yang kurus itu tidak puasa itu banyak sekali. Jadi gemuk bukan jaminan dia itu tidak pernah puasa, kurus pun bukan jaminan dia itu tidak pernah puasa. Yang kedua, wa amalun batin. Dan itu adalah amal batin, maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya dia harus rajin berpuasa. Di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan, di mana saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki diri, banyak melakukan ketakwaan dan ibadah serta amalan-amalan kebaikan. Tak hanya dilipat gandakannya pahala, namun juga merupakan bulan terbebasnya seseorang dari siksa api neraka. Sebab apa? Sebab melakukan ibadah puasa. Sahabat Fordaf yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpin dari segala bulan. Dari 12 bulan, dari Januari sampai Desember, ya, itu ada satu bulan di mana bulan itu adalah bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada banyak keistimewaan pahala yang sangat luar biasa. Oleh karenanya amat sangat rugi bagi siapa-siapa yang tidak mau ambil bagian di dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan yang pertama yaitu kesenangan ketika ia berbuka. Sekarang sahabat, ketika kita menantikan buka puasa, terus kita masak semua apa yang kita masak gitu, kemudian maghrib pun tiba, dan dalam hati kita begitu gembira ketika setelah seharian kita menahan haus dan dahaga, terus kita minum es buah yang begitu segar. Itu luar biasa kenikmatannya. Dan yang kedua, kesenangan ketika kita bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Bagi ahli puasa dijanjikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, apakah kita bisa memandang Allah?" Beliau menjawab, "Apakah ada yang menghalangi pandangan kalian terhadap rembulan pada malam purnama ketika tidak terhalang oleh awan?" Tidak, jawab orang itu. Beliau bersabda,
begitu pula kalian memandangnya pada hari kiamat. Nah, bagi ahli puasa, kesempatan bertemu langsung dengan Allah yang merupakan kenikmatan yang tiada tara. Subhanallah. Maqala sallallahu alaihi wasallam fi shaim, yaqulullahu azza wa jalla, "Unduru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Yang artinya Allah azza wa jalla berfirman, "Lihatlah wahai malaikatku kepada hambaku, ia meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makan dan minumnya karena aku." Allah subhanahu wa ta'ala sangat membanggakan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan yang mau meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makan dan minumnya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berpuasa dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelak di akhirat orang tersebut akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan seperti malaikat di sisinya. Sahabat Fordaf yang dirahmati Allah, puasa itu tidak menyakiti, namun menyehatkan. Menahan lapar tidak mematikan, namun menyabarkan. Biarlah ibadahmu menjadi rahasiamu, sebagaimana kamu merahasiakan dosa-dosamu. Selamat menantikan buka puasa. Sahabat-sahabat Fordaf dan Fatayat yang dirahmati oleh Allah, selamat menantikan buka puasa. Semoga puasa kita hari ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dan semoga diberikan keberkahan dalam hidup kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan, semoga kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.